Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1133 lalu keluarlah Jifei melakukan kontak mata dengan orang yang masuk. Pelayan itu menunjuk Jifei dan berkata dengan keras kepada pria di sebelahnya, "Saudaraku, orang malang ini datang ke sini untuk makan dan sebenarnya ingin makan makanan gratis. Dia mencari kematian." Pria yang datang adalah Chen Gu. Pada saat ini, mata Chen Gu dan Jifei bertemu, dan mereka berdua tertegun dan lupa berbicara. Dia belum memberitahu Jifei bahwa kantor pusat cabang Longtang Ningjiang mereka ada di Hotel Huayu, tetapi dia tidak menyangka Jifei akan datang ke sini sendirian. Bukankah ini sedikit memalukan? Ketika Jifei melihat bahwa itu adalah Chen Gu, dia tersenyum. Pelayan itu menjadi cemas ketika dia melihat dua orang berdiri di sana tanpa berbicara. Sambil menatap Chen Gu, dia melanjutkan, "Saudaraku, suruh seseorang mengusirnya sekarang juga. Dia hanya orang yang datang ke sini untuk makan satu set makanan. Dia tidak punya kemampuan untuk memesan 10 hidangan. Dia hanya..." Wah, Chen Gu sudah bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah pelayan itu. "Tutup mulutmu yang bau itu." Chen Gu kini merasakan hawa dingin di sekujur punggungnya, dan hatinya dipenuhi amarah seekor kuda yang berlari kencang. Apakah Jifei tidak makan makanan gratis saat dia datang ke sini? Brengsek, hotel ini milik Longtang. Dia adalah kepala Longtang, dan seluruh hotel adalah miliknya. Di samping itu, menurut Anda, mengapa dia miskin? Tidakkah kamu lihat bahwa wanita-wanita di sekitarnya semuanya adalah pimpinan perusahaan besar? "Kakak Gu, kenapa kau memukulku?" Aku berkata jujur. Pelayan itu berteriak dengan agak kesal. Orang-orang di sekitar Chen Gu sudah bereaksi saat ini. "Dasar bodoh, kau benar-benar buta." Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekat dan menyeret pelayan itu pergi. "Lupakan saja. Aku ke sini untuk makan, aku tidak tahu ini tempatmu." Jifei angkat bicara. "Terima kasih, Tuan." Ketika Chen Gu mendengar permintaan maaf Jifei, dia langsung membungkus 90 derajat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Tuan." Orang-orang di belakangnya membungkus serentak untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Saya lapar. Cepat sajikan makanannya." Jifei tidak ingin marah pada pelayan. Chen Gu langsung mengangguk dan menoleh ke arah pelayan. "Lihat baik-baik, ini tuan kami. Mulai sekarang, saat Anda datang ke Hotel Huayu untuk makan malam, Anda tidak hanya akan mendapatkan makanan gratis, tetapi Anda juga akan mendapatkan kamar pribadi yang paling mewah, bahan-bahan terbaik, dan makanan terbaik. Ingat." Pelayan itu menggigil ketakutan dan mengangguk berulang kali. Dia dianggap sudah berpengalaman di sini, dan dia tahu bahwa Chen Gu biasanya tampak tidak punya emosi. Tetapi ketika dia marah, dia bisa sangat kejam. Namun, yang paling membuatnya bingung adalah, biasanya Chen Gu memandang rendah banyak petinggi di kota Ningjiang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu sopan kepada Jifei. Dia segera menyadari bahwa dia telah salah menilainya hari ini. Dia melirik Jifei. Teringat dengan jelas sosok Jifei, dia pun merasa takut dan segera berbalik keluar untuk mengatur persiapan. Chen Gu berdiri di sana, menatap Jifei, seolah menunggu perintah. "Apakah kamu telah menyelesaikan semuanya?" Jifei bertanya. "Sudah selesai. Ada yang ingin saya laporkan kepada Anda, Tuan." Dia melirik keempat wanita itu, memperlihatkan ekspresi tidak nyaman. "Keluarlah dan katakan padaku." Jifei berjalan menuju pintu. Chen Gu dan yang lainnya segera terbagi menjadi dua baris untuk memberi jalan bagi Jifei. Chen Gu menunggu Jifei keluar, dan dia mengikutinya keluar. "Tuan,
Hotel Huayu adalah milik kami. Silakan datang ke kantor saya dan saya akan melapor kepada Anda. Ji Fei mengangguk, dan Chen Gu membawa Ji Fei ke kantor di lantai 7. Setelah memasuki kantor, Chen Gu ingin mengatur seseorang untuk membuat teh kungfu untuk Ji Fei. Tetapi Ji Fei langsung mengangkat tangannya untuk menolak. Katakan padaku ada apa. Chen Gu sangat mengagumi gaya Ji Fei, dan segera mengatur kata-katanya dan berkata, orang-orang dari organisasi ular hitam pandai menggunakan bisa ular. Mereka semua wanita, dan pemimpin mereka disebut wanita ular hijau. Gadis ular hijau, ini pertama kalinya saya mendengarnya. Xiang Ruolin dan timnya belum ada di sekitar sini akhir-akhir ini, jadi dia belum menyelidiki masalah ini secara khusus. Melihat Ji Fei tidak tertarik, Chen Gu buru-buru melanjutkan, Tuan, apakah Anda masih ingat manusia ular putih aneh pertama, Tong Tiambo, yang Anda temui di barat laut selama perjalanan Anda ke Sikang? Ji Fei langsung mengernyit, teringat pada lelaki yang pandai mengendalikan ular dan bersekongkol dengan aliansi bela diri Sikang. Apa yang terjadi padanya? Bukankah aku sudah membunuhnya? Chen Gu segera mengangguk. Gadis ular hijau dan Tong Tiambo adalah saudara kandung. Tujuan organisasi ular hitam datang ke sini adalah untuk membalaskan dendam Tong Tiambo. Ji Fei tidak menyangka ada hubungan seperti itu. Dia mencibir. Sepertinya organisasi ular hitam ingin menghancurkan dirinya sendiri. Chen Gu mengangguk. Kita harus melenyapkan mereka. Kalau tidak, meskipun kekuatan lawan tidak terlalu kuat, ular berbisa mereka sulit dilawan, dan akan mudah bagi kita untuk menderita kerugian. Apakah mereka pernah melakukan banyak hal buruk di masa lalu? Chen Gu mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Seharusnya tidak terlalu berlebihan. Dia tidak seperti Tong Tiambo yang berpura-pura menjadi pelacur dan ingin orang-orang menghormatinya sambil melakukan hal-hal buruk. Ji Fei mengangguk. Begitu, Tuan. Apakah Anda berencana untuk membiarkan mereka pergi? Ji Fei tidak langsung menjawab, tetapi terdiam sejenak. Apa tujuan dari Balai Naga? Tiba-tiba dia menatap Chen Gu dan bertanya, tolak penghinaan asing. Kami tidak perlu ikut campur dalam urusan internal. Mereka punya hukum dan aturan sendiri. Ji Fei berkata dengan ringan. Chen Gu terdiam. Jika sebelumnya Ji Fei mengira organisasi ular hitam akan menjadi musuhnya, dia mungkin akan langsung menghancurkan mereka. Namun hari ini di rumah hantu, tindakan wanita misterius itu membuatnya sadar bahwa dia sebenarnya memberitahu Ji Fei bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing dan bahwa seseorang akan dibunuh. Jadi sekarang dia memutuskan untuk mengabaikan organisasi ular hitam. Setelah beberapa saat, Chen Gu menatap Ji Fei. Bagaimana jika organisasi ular hitam mengambil tindakan lagi kali ini? Itu mereka yang sedang mencari kematian. Chen Gu mengangguk, sudah mengerti apa maksud Ji Fei. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di kota Ningjiang, saya akan menggunakan identitas saya saat ini untuk menyatukan orang-orang ini. Kita akan langsung membasmi mereka dan melenyapkan musuh-musuh ini, lalu menyingkirkan hambatan bagi perkembangan Longtang. Mata Ji Fei sudah dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Hanya 1 bulan kemudian, ketika Feng Huang dan yang lainnya menerobos dan kembali, itu akan menjadi awal reorganisasi saya di Dragon Hall. Meskipun wanita misterius itu sangat terampil dalam seni bela diri, setidaknya dia bukan musuh, jadi dia merasa lega. Saya akan mematuhi perintah kepala aula kapan saja. Chen Gu berkata dengan tegas. Ji Fei mengangguk. Aku mau makan. Chen Gu buru-buru mengantarnya pergi sampai mereka mencapai lift, di mana dia dihentikan oleh Ji Fei. Ji Fei kembali makan. Di sisi lain, di sebuah gedung yang pembangunannya telah dihentikan di zona pengembangan kota Ningjiang. Seorang wanita berpakaian hitam sedang duduk bersila dalam meditasi.
8 wanita berdiri di kedua sisinya, melihat sekelilingnya dengan kewaspadaan tinggi. Dan di sekitar gedung itu, ada puluhan kaki tangan mereka yang bersembunyi. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke tanah. Ke-8 wanita itu segera menoleh dan melihat tubuh pemimpin yang diutus untuk membunuh Jifei, si penjual tiket rumah hantu, tergeletak di hadapan mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. WHO. 8 wanita berteriak waspada pada saat yang sama. Wanita yang tengah duduk bersila dalam meditasi itu perlahan membuka matanya. Karena kamu sudah di sini, keluarlah. Bab 1134 Perjanjian setengah tahun. Suara itu mereda dan suasana menjadi sunyi. Debu dari mayat yang jatuh ke tanah masih beterbangan di cahaya, membuat orang-orang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Mayat yang dingin, sosok yang hilang, dan pemandangan yang tanpa jejak membuat pemandangan itu seolah-olah berada dalam keadaan mematikan. Ke-8 wanita itu saling berpandangan, dan dengan pemahaman diam-diam yang sempurna, mereka berdiri pada saat yang sama dan bergerak ke arah wanita berpakaian hitam yang sedang duduk bersila di tengah. Namun patah, terdengar suara tulang patah yang jelas. Wanita yang paling dekat dengan wanita berpakaian hitam itu hendak bergerak ketika tulang lehernya mengeluarkan suara keras dan kepalanya terkulai ke satu sisi. 7 wanita yang tersisa berteriak, berhenti dan mencoba mundur. Berdebar, begitu ke-7 wanita itu melangkah mundur, tubuh mereka terjatuh ke belakang dan mereka mati. Bau kematian di tempat kejadian perkara semakin kuat. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang terlihat bergerak. Wanita berpakaian hitam yang tengah duduk bersila bermeditasi itu awalnya cukup tenang. Ia tak bisa lagi tetap tenang. Ia tiba-tiba berdiri dan melihat sekelilingnya. Siapakah kamu? Ekspresinya serius dan penuh kemarahan. Seluruh aura pembunuh dalam tubuhnya dilepaskan, seolah-olah dia ingin mengintimidasi si pembunuh yang menghilang dari tempat kejadian. Namun tiba-tiba aku merasakan nyeri pada lengan kiriku. Saya melihat dengan cepat dan ternyata lengan kiri saya telah patah bersih. Seakan-akan telah dipotong dengan pisau. Siapa kamu? Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan melihat sekelilingnya dengan ketakutan. Gadis ular hijau, jika kau bertindak gegabah, kau telah melanggar hukuman mati, apa kau tidak mengerti? Suara manis seorang wanita bergema di udara, walaupun tidak besar, tapi ada senyuman di sana. Seakan-akan tidak membunuh orang, melainkan senyuman yang manis. Namun hal itu membuat orang merasa sangat takut. Apakah kamu dari Ling Kongsu? Gadis ular hijau bertanya dengan gugup. Gadis ular hijau yang semula masih marah, jatuh berlutut menghadap udara dengan suara dentuman. Meskipun rasa sakit membuat wajahnya tampak sedikit mengerikan. Dia jelas lebih gugup dan takut terhadap musuh di depannya. Ling Kongsu adalah penguasa keluarga seni bela diri kuno, perwakilan seni bela diri negara naga, dan panglima tertinggi dunia seni bela diri. Namun, tidak seorang pun tahu di mana Ling Kongsu berada, sama seperti sedikitnya orang di dunia yang mengetahui tentang keluarga seni bela diri kuno tersebut. Mereka seperti legenda. Namun setiap 5 tahun atau ketika situasi besar terjadi, Ling Kongsu akan muncul sekali, dan ketika mereka muncul, beberapa iblis jahat akan dibantai, dan seluruh dunia persilatan kerajaan naga akan kembali teratur. Gadis ular hijau selalu bersikeras keluar setiap 4 tahun sekali, untuk menghindari kemunculan Ling Kongsu selama 5 tahun. Kali ini, dia keluar khusus untuk membunuh Jifei dan membalaskan dendam Tong Tiambo. Dia pikir dia tidak akan bertemu Ling Kongsu, tetapi dia tetap bertemu dengannya. Yang lebih mengerikan adalah pihak lain itu seperti yang dikatakan legenda, membunuh orang tanpa mata dan sangat menakutkan.
Maukah kau mengampuni aku? Aku tidak akan pernah keluar lagi. Gadis ular hijau memohon, kau bilang kau tidak akan keluar, bukan? Ya, aku tidak akan keluar lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu memenuhi janjimu. Suara mendesing, tiba-tiba, angin bertiup kencang bagaikan embusan angin. Gadis ular hijau merasa seolah-olah kepalanya tertiup angin. Kemudian dia melihat tubuhnya masih di tempatnya, darah mengucur dari lehernya, dan kepalanya telah terpisah. Hanya janji orang mati yang benar, suara seorang wanita datang dari kehampaan, lalu menghilang dalam sekejap. Gadis ular hijau tidak pernah melihat penampilan orang lain sampai kematiannya, dan bahkan tidak tahu siapa orang itu. Hotel Huayu. Setelah Ji Fei dan yang lainnya selesai makan, mereka kembali ke villa. Setelah makan, semua orang merasa jauh lebih baik, terutama dalam kondisi mental mereka. Beberapa wanita mengobrol dan benar-benar berlari ke atas dengan mengenakan jubah mandi untuk berenang. Kolam renang di atap villa ini akhirnya mendapat kesempatan untuk digunakan. Ji Fei tidak ingin melihat godaan keempat wanita itu. Jadi dia berbaring di tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Dalam tidurnya, ia merasakan seolah-olah tubuhnya sedang ditahan oleh kekuatan yang sangat berat. Dia ingin melawan, tetapi tidak mampu melakukannya. Ji Fei menggigil dan mencoba membuka matanya, tetapi dia tidak bisa. Pada saat ini, jika dia membuka matanya, dia pasti akan mendapati hal yang tidak terbayangkan. Karena seorang wanita muda, cantik dan sangat menawan tengah berbaring di atasnya. 3.000 helai rambut hitamnya tergerai alami, dan wajahnya yang menawan penuh dengan pesona yang tak ada habisnya. Jika seorang pria melihat ini, dia mungkin tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain dalam hidupnya. Wajah wanita itu penuh dengan senyuman, bahkan dengan kasih sayang yang dalam. Ji Fei, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Ji Fei sudah terbangun, tetapi terkendali dan tidak bisa membuka matanya. Meski dia tidak yakin saat mendengar suara wanita itu, dia tetap mencoba mengangguk. Dalam waktu setengah tahun, kau harus bisa mencapai levelku. Kalau tidak aku akan tidur denganmu seperti ini. Saat itu, istrimu yang sekarang tidak akan ada hubungannya denganmu lagi, dan kau akan menjadi milikku. Kau mengerti? Kepala Ji Fei berdengung dan dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Gadis ular hijau dan yang lainnya tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mulai sekarang, aula naga milikmu akan berkembang pesat. Dan apakah kau dapat meningkatkan kemampuanmu tergantung pada keberuntunganmu. Tapi kalau kamu nggak mau berkembang dan hanya ingin menjadi laki-lakiku, itu juga tidak apa-apa. Keok, wanita itu tertawa terbahak-bahak yang dapat membuat pria itu pingsan, lalu tubuhnya lenyap dalam sekejap. Ji Fei merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan dan dia segera membuka matanya. Dia masih berbaring di tempat tidurnya, tetapi tidak ada apapun di depannya. Ia buru-buru melihat tangannya yang masih beraroma sisa kepergian wanita itu. Mendesis, Ji Fei menarik napas dan merasa seperti melihat hantu. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat dan menakutkan? Ada guncangan hebat di hatiku. Dia yakin ini adalah wanita dari rumah hantu yang menyentuh kaki mereka. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah dewa perang yang kembali dan dapat dengan mudah melawan segalanya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa ada banyak orang yang lebih berkuasa. Keberadaan mereka merupakan bahaya nyata baginya, bahaya yang tak tertahankan. Siapa kamu? Ji Fei berteriak ke udara. Hasilnya, tidak ada gema di udara. Ji Fei dipenuhi keringat dingin. Bayangan transformasi kakak Long sudah sangat menakutkan. Tapi aku tidak menyangka wanita ini lebih menakutkan lagi. Dia seperti hantu wanita.
Ji Fei tiba-tiba merasa tertekan. Apakah dia benar-benar menjadi orang lemah? Tiba-tiba dia teringat kata-kata Tamamono Mae. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa membuka tubuhnya karena gejala Tianyang Juemai, sehingga seni bela dirinya selalu dibatasi? Tepat saat Ji Fei tengah melamun, teriakan cemas Li Ruoxi tiba-tiba terdengar dari atap. Ji Fei, cepat kemari dan selamatkan orang-orang. Kepala Ji Fei berdengung dan dia segera melompat ke tanah, melesat maju bagai kilat. Ketiga wanita itu, Li Ruoxi, Huo Lei, dan Long Qir, dengan panik mencoba menyeret Seng Lingyun keluar dari air. Penyakit terminal Tian Yin telah kambuh. Bersambung.